1. Sistem batch. Batch system adalah di mana job-job yang mirip dikumpulkan dan dijalankan secara berkelompok. Kemudian, setelah kelompok yang dijalankan tadi selesai, maka secara otomatis kelompok lain dijalankan. Batch system terdapat dua cara, yaitu 1. Resident monitor. Operator bertugas mengatur urutan job. Job-job yang sama cukup dicetak sekali saja. Cara inilah yang disebut batch system. 2. Overlap operasi antara I/O dengan CPU. Offline processing. Data yang dibaca dari card reader disimpan dulu dalam tab driver sebelum dibawa ke CPU. Demikian pula informasi yang mau dicetak disimpan dulu di tab. Spooling adalah suatu program dapat dikerjakan walaupun I/O masih mengerjakan proses lainnya, dan disk secara bersamaan menggunakan data untuk banyak proses. Programming system. Beberapa job yang siap untuk dieksekusi dikumpulkan pada suatu pool. Sistem operasi mengambil beberapa job yang siap untuk dieksekusi untuk diletakkan di memori utama. Jika job yang sedang dieksekusi untuk diletakkan di memori utama. Jika job yang sedang dieksekusi menunggu beberapa teks seperti input dari keyboard dan lain-lain, maka diganti dengan job berikutnya. Prinsip dasarnya adalah meletakkan lebih dari satu program dalam memori utama. Hal ini dilakukan dengan cara membagi memori utama menjadi beberapa partisi. Tiap-tiap partisi berisi sebuah program-program. Foreground partition berisi program-program dengan prioritas lebih tinggi, sedangkan background partition berisi program-program dengan prioritas yang lebih rendah. Pemrosesan dilakukan secara bergantian jika proses sedang dalam eksekusi dan selesai atau membutuhkan I/O dari luar, maka CPU akan menangani proses tersebut. Sharing system. Tim sharing system atau yang biasa disingkat TSS merupakan sebuah teknik yang digunakan di dalam pengguna online system. Ada beberapa pengguna secara bergantian berdasarkan waktu yang dibutuhkan. Tim sharing adalah berbagi sumber daya komputasi antara banyak pengguna melalui multi-programming dan multitasking. Tim sharing memungkinkan komputer-komputer besar memproses banyak tugas secara simultan dengan memberikan potongan waktu pada masing-masing tugas dan beralih dari satu tugas ke tugas yang lain dengan cepat. Contoh pengguna TSS. Salah satu pengguna tim sharing system ini dapat dilihat dalam pemakaian suatu teller terminal pada suatu bank. Bila mana seorang nasabah datang ke bank tersebut untuk menyimpan uang atau mengambil uang, maka buku tabungannya ditempatkan pada terminal, dan oleh operator pada terminal tersebut dicatat melalui papan ketik atau keyboard. Kemudian data tersebut dikirim secara langsung ke pusat komputer. Memprosesnya, menghitung jumlah uang seperti yang dikehendaki, dan mencetaknya pada buku tabungan tersebut untuk transaksi yang baru dilakukan. Multi-pengelolaan atau multi-processing adalah istilah teknologi informasi yang merujuk kepada kemampuan pemrosesan komputer yang dilakukan secara serentak. Hal ini dimungkinkan dengan menggunakan 2 CPU atau lebih dalam sebuah sistem komputer. Istilah ini juga dapat merujuk kepada dukungan sebuah sistem untuk mendukung lebih dari satu prosesor dan mengalokasikan tugas kepada prosesor tersebut. Multi-pengelolaan dibagi ke dalam beberapa kelas, yakni berdasarkan simetriknya. Multiprocessing dapat dibagi ke dalam yang pertama, asymmetric multiprocessing, symmetric multiprocessing, non-uniform memory access multiprocessing, dan yang terakhir, clustering. Berdasarkan jumlah instruksi dan datanya, dapat dibagi ke dalam atau bisa dilihat dari taksonomi Flynn. Yang pertama, single instruction on single data stream. Yang kedua, single instruction on multiple data stream. Yang keempat, multiple instruction on single data stream. Dan yang keempat, multiple instruction on multiple data stream. Time system. Real-time system disebut juga dengan sistem waktu nyata. Sistem yang harus menghasilkan respon yang tepat dalam batas waktu yang telah ditentukan. Syarat real-time system. 1. Batasan waktu dan memenuhi deadline. Artinya bahwa aplikasi harus menyelesaikan tugasnya dalam waktu yang telah dibatasi atau ditentukan. 2. Dapat diprediksi. Artinya bahwa sistem harus bereaksi terhadap semua kemungkinan kejadian selama kejadian tersebut dapat diprediksi. 3.
proses bersamaan. Artinya, jika ada beberapa proses yang terjadi bersamaan, maka semua deadline-nya harus terpenuhi. 4. Dapat mengerjakan hal-hal yang penting saja. Mengatur strategi teks-teks mana yang harus dikerjakan lebih dahulu. 5. Membuat prosesor agar bekerja lebih cepat sehingga dapat ditingkatkan jumlah teks yang diselesaikan. 6. Menemukan tingkat efisiensi waktu. 7. Waktu proses merupakan sesuatu yang vital dan dianggap penting. 8. Suatu sistem di mana respon tepat waktu oleh komputer merupakan hal yang dianggap vital. Karakteristik dari real-time system. 1. Single purpose, tidak seperti PC yang memiliki banyak kegunaan. Sebuah sistem waktu nyata biasanya hanya memiliki satu tujuan, seperti mentransfer sebuah lagu dari komputer ke MP3 player. 2. Small size, kebanyakan sistem waktu nyata, banyak yang ada memiliki physical space yang terbatas. 3. Inexpensively mass produced, sistem operasi waktu nyata memenuhi persyaratan waktu yang ditentukan dengan menggunakan algoritma penjadwalan yang memberikan prioritas kepada proses waktu nyata yang memiliki penjadwalan prioritas tertinggi. Selanjutnya, penjadwal harus menjamin bahwa prioritas dari proses waktu nyata tidak lebih dari batas waktu yang ditentukan. Kedua, teknik untuk persyaratan waktu pengalaman adalah dengan meminimalkan respon time dari sebuah event seperti interupsi. Model real-time system. Model real-time system dapat dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan prioritas ketika menemui waktu deadline atau batasan waktu yang dimilikinya, yaitu 1. Hard real-time system, 2. Soft real-time system, 3. Firm real-time system. Operasi terpusat dan terdistribusi. Sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan adalah platform untuk menjalankan perangkat lunak sistem pada server dan memungkinkan server untuk mengolah pengguna data, grup keamanan, aplikasi, dan fungsi jaringan lainnya. Itu dianggap sebagai bentuk utama dari sistem operasi untuk arsitektur terdistribusi. Gagasan di balik sistem operasi jaringan adalah untuk memungkinkan berbagi sumber daya di antara 2 atau lebih komputer yang beroperasi di bawah OS mereka sendiri. Sistem operasi terdistribusi. Sistem operasi terdistribusi menangani sekelompok komputer independen dan membuatnya tampak seperti sistem operasi terpusat biasa. Ini dicapai dengan mengaktifkan komunikasi yang tepat antara berbagai komputer yang terhubung satu sama lain. Tujuan utama dari sistem operasi terdistribusi adalah transparansi, di mana pengguna berbagai sumber daya perangkat keras disembunyikan dari para penggunanya. Sistem operasi terdistribusi kurang otonom daripada sistem operasi jaringan karena sistem memiliki kontrol penuh dalam lingkungan ini secara dinamis mengolasikan proses ke CPU, acak, dan menyimpan file juga dikelola oleh sistem operasi, yang berarti bahwa pengguna tidak akan tahu perangkat keras mana yang telah digunakan untuk memproses perhitungan dan untuk menyimpan file-filenya. Perbedaan utama antara sistem operasi jaringan dan sistem operasi terdistribusi. Yang pertama, tujuan utama dari sistem operasi jaringan adalah untuk menyediakan layanan lokal untuk klien jarak jauh. Di sisi lain, tujuan dari sistem operasi terdistribusi adalah untuk menyediakan manajemen sumber daya perangkat keras. Yang kedua yaitu sistem operasi jaringan dikatakan sebagai sistem yang digabungkan secara longgar dan digunakan dalam komputer yang heterogen. Sebagai lawan, sistem operasi terdistribusi dianggap sebagai sistem berpasangan ketat yang terutama digunakan dalam komputer multiprosesor atau homogen. Ketiga, sistem operasi jaringan memiliki arsitektur client atau server 2 tingkat, sedangkan arsitektur NTR digunakan dalam sistem operasi terdistribusi. Keempat, transparansi dalam sistem operasi jaringan rendah. Sebaliknya, sistem operasi terdistribusi memiliki transparansi tinggi dan menyembunyikan pemanfaatan sumber daya. Kelima, dalam sistem operasi terdistribusi, komunikasi antara komputer atau node dicapai dengan memori bersama atau mengirim pesan. Sebaliknya, sistem operasi jaringan mengirim file untuk berkomunikasi dengan node lain. Keenam, sistem operasi jaringan mengelola sumber daya di setiap node. Sementara dalam sistem operasi terdistribusi, sumber daya dikelola secara global, baik terpusat atau didistribusikan. Ketujuh, sistem operasi jaringan lebih mudah diimplementasikan dibandingkan dengan sistem operasi terdistribusi.
Yang kedelapan, skalabilitas sistem operasi jaringan lebih tinggi dari sistem operasi terdistribusi dan juga lebih terbuka dari pengguna. Yang kesembilan, dalam sistem operasi jaringan, sistem operasi yang dipasang di komputer dapat bervariasi, sedangkan tidak demikian dalam sistem operasi terdistribusi. Dan yang ke-10, sistem operasi jaringan lebih otonom daripada sistem operasi terdistribusi. Sebaliknya, sistem operasi terdistribusi lebih toleran terhadap kesalahan.